Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Baik sahabat sekalian, Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kegiatan Rapimnas Partai Gerindra yang berlangsung dari tanggal 30 hingga 31 Agustus kemarin. Dalam pidatonya ia mengungkapkan 3 poin, kurang lebih saya catat, yaitu yang pertama, ia mengakui kehebatan dari Presiden Jokowi. Di mana kala itu Jokowi pun hadir bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di situ Pak Prabowo Subianto mengungkapkan 3 poin yang ada kaitannya dengan Presiden Jokowi. Yang pertama, dia ungkapkan bahwa Presiden Jokowi itu sungguh luar biasa, sungguh hebat, dan orangnya ya betul-betul dikaguminya. Satu hal atau hal pertama yang ia kagumi dari Presiden Jokowi ketika mengalahkannya di Pilpres, pada Pilpres pertama mereka saling berhadapan, itu di tahun 2014, ketika diputuskannya bahwa Presiden Jokowi memenangkan pertarungan tersebut, Jokowi langsung bertemu dengan Prabowo Subianto di kediaman Prabowo Subianto di rumahnya, dan kala itu Jokowi datang dan membawa undangan, menyampaikan undangan tersebut agar Prabowo Subianto bisa menghadiri acara pelantikan. Hal ini dirasa bahwa agak sedikit berbeda dengan pemimpin yang lain. Prabowo mengungkapkan bahwa biasanya di mana-mana, di negara mana saja, kebanyakan yang kala itu datang memberikan salam untuk yang menang. Tetapi justru Pak Jokowi berbeda. Dia datang bertemu yang kalah, lalu mengundang untuk bisa menghadiri acara pelantikannya. Poin kedua yang juga disampaikan oleh Prabowo Subianto pada kesempatan tersebut adalah ketika Jokowi dicubit, seluruh kader atau seluruh orang Gerindra akan ikut merasakan sakit. Ini sebenarnya pesan ya, sebuah pesan penting untuk siapa saja yang kalau ke depannya ya mungkin mau coba-coba untuk menyakiti Jokowi untuk dengan caranya yang kita tidak paham, apakah dengan secara verbal atau dengan cara tertentu. Di situ di hadapan ribuan orang, Prabowo mengungkapkan bahwa ketika ada yang mencubit Jokowi, semua Gerindra akan sakit. Ini sebagai bentuk ya penegasan bahwa siapapun tidak boleh atau tidak bisa berbuat macam-macam terhadap Presiden Jokowi, sekalipun Jokowi mungkin sudah menyelesaikan tugas atau jabatannya sebagai presiden nanti. Lalu yang berikut, Pak Prabowo juga mengungkapkan bahwa kalau berbicara tentang perang, tentara, alutsista, dan lain sebagainya, datanglah ke Prabowo untuk berdiskusi. Tetapi kalau mau belajar tentang kepemimpinan politik, belajarlah di orang Solo, yaitu Pak Jokowi. Dan yang ketiga, pada kesempatan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan bagaimana kelakuan dari para menteri ya yang ia bongkar di hadapan Pak Jokowi, kebiasaan mereka selama ini ketika diajak Jokowi untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah yang jauh. Di situ diungkapkan oleh Prabowo bahwa banyak menteri yang ya meminta izin untuk berangkat lebih dulu ke tempat atau lokasi tujuan dengan maksud untuk menjemput Pak Presiden.
Tetapi sebenarnya Prabowo ungkap atau bongkar bahwa ya banyak dari mereka yang rasa kurang pas atau mungkin juga karena tensi kerja dari Jokowi ini sungguh luar biasa. Satu hari bisa rapat 7 kali seperti digambarkan oleh Pak Prabowo. Dan kalau berangkat dari Jakarta menuju ke lokasi kegiatan 4-5 jam sekalipun perjalanan, itu di atas pesawat tetap diskusi. Sehingga tidak ada kans atau peluang untuk bisa istirahat atau tidur. Ya, itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan juga Pak Prabowo juga mengakui itulah kehebatan Pak Jokowi. Apakah dia bisa mengikuti itu atau tidak? Baik, untuk tidak memperpanjang kata, apa saja yang saya ungkapkan tadi nanti akan kita saksikan di video-video berikut ini. Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Itu yang tidak semua orang bisa, ya. Kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, berat juga ini. Mohon hadir di pelantikan orang yang mengalahkannya, ya. Ini antara gengsi atau juga tidak, ya, hadir atau tidak ini. Gimana ini? Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Tuh, wong deso yang sering diungkapkan untuk Pak Jokowi, ternyata seorang Prabowo pun mengakui. Berbicara politik, berbicara kepemimpinan, belajarlah di orang Solo. Belajarlah di Pak Jokowi, ya. Tradisi harus dimulai. Dan maaf, para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya, yang banyak bicara di podcast itu. Di podcast ya. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Kalian suka enggak Betul kalau sekali. pemimpin? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Kasihannya Pak Jokowinya. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa, Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak, Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu, Pak? Betul, ya, bisa tidak? Apalagi Ini Pak Prabowo jujur nih, ya. Apa bisa atau tidak seperti itu? Mudah-mudahan bisa lah, ya. kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau. Pada takut. Pak, diajak Bapak keliling, Pak, itu. Waduh, ini nggak bisa tidur. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan, Pak. Kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Dibongkar nih. Jemput di Merauke. Nah, dia mau terbang duluan. Nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya, Pak, nanti ini. Oh, tapi saya sudah ini jujur ya sebagian ini. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului, Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu, Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Ini pesan Pak Prabowo ini sungguh pesan yang syarat akan makna, ya. Jangan ragu, Pak.
ketika Pak Jokowi dicubit, seluruh gerakan Indonesia Raya atau orang-orang dalam Partai Gerindra itu yang akan merasakan sakitnya. Artinya apa? Bahwa ya beliau menghargai persahabatan persaudaraan mereka dan tentunya tidak akan biarkan Pak Jokowi ketika ada yang coba-coba untuk mengganggunya. Dan hal itu jelas diungkapkan ya di depan publik, tidak hanya depan Pak Jokowi, tapi para ketum partai yang lain juga ikut hadir ini. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi. Kami di belakang Bapak. Kami di belakang Bapak ya. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Nah, ini sebuah janji dari Prabowo yang tentunya akan dikenang setiap kadernya dan juga yang pasti akan selalu dikenang adalah Pak Jokowi sendiri. Ya, awalnya mereka bermusuhan, bersaing dua kalinya juga Pak Prabowo kalah terus. Periode kedua mengajak untuk bergabung bersama dalam koalisi dan kembali mengantar musuhnya untuk bisa menjadi presiden. Belum tentu semua orang bisa seperti Pak Jokowi. Hanya sayang, masing-masing orang memiliki isi otak yang berbeda, sehingga kadangkala ya beda pemahaman, beda pilihan, tentu juga beda cara mengungkapkan kekesalan, kekecewaan. Ada yang memberi kritik dengan cara santun, ada juga yang memberikan kritik dengan cara yang tidak santun, bahkan terkesan mencaci maki. Baik sahabat sekalian, silakan komentar terkait video dari 3 pernyataan Pak Prabowo yang coba kita saksikan tadi. Barangkali ada yang belum lengkap, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.